Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari kemarin hujan, kalau kita ingat, hujan lebat sore-sore tuh mati lampu. Dan yang menarik adalah waktu itu pas mati lampu saya lagi dalam perjalanan. Dan saya lihat setelah agak-agak menuju jam 6, hujan pelan-pelan berhenti dan dari tadi yang langitnya gelap, di ujung arah Ciledug itu atau arah timur, itu langitnya bagus banget warnanya, jadi habis hitam kelabu kemudian warnanya merah merona putih, ada birunya juga. Saya percaya bahwa hidup juga kayak seperti itu ya, ketika semua masa gelap akan berlalu, semua badai pasti berlalu, dan percayalah bahwa ketika kita ikut suara Tuhan, maka Tuhan yang akan tolong kita melewati masa-masa sulit kita. Dan percayalah, tidak ada hal yang terlalu besar, terlalu sulit, terlalu berat kalau kita lalui bersama Tuhan dalam kerendahan hati. Ku dengar suara Yesus, bait pertama dan yang kedua, ku dengar suara Yesus. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, juru selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku. Aku ikut juru selamat, aku ikut juru selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Ke Getsemani ku ikut, ke Getsemani ku ikut dalam pergumulan, aku ikut Tuhanku. Aku ikut juru selamat, aku ikut juru selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa dalam hidup kami Tuhan yang akan menopang dan menguatkan kami, asalkan kami ikut suara-Mu, dan biarlah hari ini juga kami mau dengar suara Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Keluaran 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Dari 8 aja deh. Keluaran 6 ayat 8 sampai 13. Keluaran 6 ayat 8 sampai 13 kalau di handphone, kalau di Alkitab fisik ayat 7 sampai 12. Kalau di handphonenya 8 sampai 13, kalau di Alkitab fisik 7 sampai 12. Seperti biasa, ada ayat-ayat yang di Alkitab fisik sama di online agak beda ya. Keluaran 6 ayat 8 sampai 13 atau ayat 7 sampai 12. Dari kata dan aku akan membawa kamu. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab itu penulis-penulis Alkitab ya, orang-orang beriman pada masa itu seringkali memakai beberapa nama atau beberapa istilah untuk menggambarkan Tuhan. Dan di beberapa sisi kadang karakternya sama tapi banyak juga yang berbeda. Ya, kenapa berbeda?
Tuhan itu berubah sekaligus tidak berubah. Maksudnya gimana? Ada hal-hal yang tidak berubah di dirinya, seperti kasih setianya, kebaikannya, hal-hal baik daripadanya. Tapi Tuhan juga berubah dalam arti apa? Tuhan karena berelasi sama manusia, jadi ada pertumbuhan juga Tuhan. Untuk makin memahami manusia yang tadinya Tuhan keras banget, sampai akhirnya melembut. Yang tadinya Tuhan idealis banget, tapi akhirnya memahami manusia, mengampuni, dan berjalan bersama membangun kehidupan. Nah, dalam bacaan kita juga Tuhan bertumbuh bersama dengan Musa. Musa ini orangnya minder banget, parah sekali. Mindernya tuh sampai di titik dia udah insecure, ngerasa aduh saya nggak mampu, saya nggak bisa ngomong, jangan saya deh, yang lain aja. Kadang-kadang orang yang minder dan insecure itu nggak selalu kelihatannya kayak malu-malu. Bisa jadi orang minder dan insecure itu orangnya rame, kelihatannya semangat, kelihatannya gimana. Tapi biasa orang insecure itu kalau udah ketemu masalah, dia akan sangat mudah takut. Dan itu bisa terjadi bukan karena dia mau sebenarnya, tapi karena pengalaman-pengalaman hidup yang membuat orang-orang kadang-kadang merasa dirinya lebih kecil dari yang kelihatannya. Padahal Tuhan menciptakan kita indah. Kadang perasaan-perasaan insecure ini bikin masalah. Contoh kejadian Musa. Kenapa dia bunuh orang Mesir gara-gara ngelihat orang Israel dipukulin? Bukan karena dia heroik, bukan karena dia hebat, bukan. Tapi sebenarnya karena dia minder ngerasa aduh aku belum bisa berikan apa-apa untuk bangsaku. Sebenarnya kan bisa aja ditegur aja kan. Kamu jangan keras-keras. Kalau ditanya lo kenapa tuanku membela orang Israel, bisa dijawab aja, dikasih penjelasan. Pasti paham kan? Dia kan dianggapnya pangeran raja gitu, walaupun orang nggak tahu asal mulanya dia adalah orang Israel gitu. Tapi karena dia insecure, dia main pukul aja. Orang yang insecure itu biasanya reaktif, orang yang insecure itu biasanya gampang khawatir, orang insecure itu bisa tadi ya karena ada pengalaman-pengalaman, bukan karena mau. Nah, kembali lagi ke Musa, dia masih insecure tuh, masih minder, aduh Tuhan, orang-orang nggak ada yang dengerin aku. Tapi Tuhan bilang tetap jalan. Musa, Firaun gak akan dengerin aku juga Tuhan, kata Musa. Tetap jalan, kata Tuhan. Tenang aja, Tuhan kan yang ikut campur tangan, kamu mah cuma alat aja. Jadi jangan takut kalau kita dalam hidup ini sedang mengerjakan hal-hal baik. Kalau keadaannya tidak memungkinkan dan rasanya apa yang kita perjuangin kok kayak sia-sia ya, jalan aja, jangan berhenti. Kalau kita berhenti, berarti kita menyerah pada karya Tuhan yang sebenarnya lebih besar. Jangan berhenti, jangan pergi. Kenapa? Karena kita baru lihat sebagian dari karya Allah yang besar. Mungkin saat ini masalah yang ada tadi terkait sama keminderan kita. Kenapa kok masalah saya kok gak selesai-selesai ya? Aduh kok kenapa masalahnya ini terus ya? Bisa jadi karena kita belum berdamai dengan diri kita. Kita minder, padahal kita udah berharga banget diciptain Tuhan. Dan kalau orang-orang yang bersyukur dan yang merasa diri berharga tidak minder, seharusnya dia akan mampu melihat banyak kelemahan. Musa, salah satu kenapa dia nggak bisa masuk tanah perjanjian, nanti kita akan lihat juga di masa Meriba itu, dia marah-marah sama umat. Kenapa? Dia marah karena dia juga minder sebenarnya. Dia ngerasa nggak layak. Jadi dia ngerasa umat nggak layak untuk masuk tanah perjanjian, dan dia pun juga. Nah, karena perasaan minder dan bersalah itu yang membuat dia akhirnya tidak mampu menjadi sosok umat pilihan. Nah, kembali ke bagian awal kisahnya Musa ketika menghadapan Firaun. Kita mau belajar nih, kita jangan minder. Minder itu bukan cuma malu, gak berani ngomong di depan, bukan. Tapi dalam berelasi kadang-kadang kita bertengkar dengan keluarga. Kadang-kadang masalah kok kayaknya gak kunjung usai. Kadang-kadang kita juga ngerasa, aduh diriku kok kurang begini terus ya. Ada penyesalan, orang minder tuh paling sering nyesal. Ingat masa lalu gak suka gitu. Cuma ingat yang baik-baik, kalau yang jelek-jelek langsung kesel. Sehingga biarlah hari ini kita mau belajar lebih baik dari Musa, nggak minder, mensyukuri apa yang kita punya. Kalau emang kita nggak bisa ya udah, nggak usah kita wah kenapa ya aku nggak bisa, nggak usah. Tuhan aku serahkan berapapun yang aku punya, 5 roti 2 ikan. Ingat aja kita punya apa, kita kasih ke Tuhan dan kita berikan yang terbaik, udah. Maka Tuhan akan sempurnakan setiap masalah, tantangan kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan maupun hidup dalam bermasyarakat. Tuhan yang topang, Tuhan mampukan kita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Musa agar kami tidak minder
untuk bisa meraih banyak hal baik. Dan ajarkan kami untuk tetap ikut rencana Tuhan, karena apa yang kami lihat sekarang itu baru sebagian, belum sepenuhnya. Sehingga ajarkan kami sabar dan berproses, supaya hasil yang baik membuat kami bertumbuh jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi. Dan ajarkan kami gak sibuk ngurusin orang lain. Kami ingin diri kami yang bertumbuh yang terlebih dahulu, dan setelah itu kami juga, orang-orang di sekitar kami pun akan terinspirasi dari pertumbuhan iman kami. Kami serahkan ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.